Baik, ini hadis yang nanti sangat populer, sering kita bahas, ya, sering disampaikan oleh para khutbah, para duat, bahwa syahrul Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Ya, bulan suci Ramadan, awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya terbebas dari api neraka. Ini hadis sebenarnya penggalan. Kalau yang asli itu dia utuh dengan hadis yang panjang. Yang tadi saya katakan khutbah Nabi di akhir bulan Sya'ban itu, hadis itu masuk ke dalam khutbahnya Rasul. Itu yang pertama harus kita tahu. Jadi Nabi sedang berkhutbah, kemudian di akhir khutbahnya Nabi mengatakan hal tersebut. Dan ini hadis ini riwayatnya sangat banyak ditulis oleh ulama-ulama hadis terdahulu. Di antaranya ada di dalam kitab Sahihnya Ibnu Khuzaimah. Ada juga di kitab Syu'abul Iman Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Ada juga di kitabnya Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 wafat 360 di kitab Mu'jamnya. Dan juga ada di kitabnya Imam Ibnu Syahin berjudul Fadail Ramadan. Ada juga di kitabnya Syekh Abdul Hamid Al-Makki berjudul Kanjun Najah was Surur. Dan masih banyak ulama-ulama hadis lainnya meriwayatkan hadis tersebut. Jadi bukan hadis yang tidak terdata ya di dalam kitab ulama. Sudah sejak dulu hadis ini tertulis dalam kitab-kitabnya para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian ulama terhadap hadis ini berbeda-beda. Ada yang menilainya dhaif, lemah. Ada yang menilainya dhaifun jiddan, sangat lemah. Ada juga yang menilainya maudhu', termasuk hadis palsu. Nah, saya secara pribadi tidak menyatakan ini riwayat palsu, saya gak berani. Karena masih ada khilafiyah di situ. Dan harus diingat beda antara dhaif dan palsu itu beda. Dhaif itu hadis yang dibuat oleh orang, bukan dari Nabi. Namanya maudhu', mohon maaf, maudhu'. Kalau dhaif dari Nabi. Dhaif itu dari Nabi, punya sanadnya juga. Punya sanad. Akan tetapi para periwayatnya ini derajat kekuatan hafalannya mungkin masih di bawah dari periwayat hadis hasan atau hadis sahih. Atau mungkin kalau periwayatnya ini terkenal pendusta, derajatnya itu bisa menjadi sangat dhaif. Dan juga kalau mudallis itu periwayat yang suka memalsukan. Dia masuknya bukan di dhaif tapi di maudhu'. Wal kazibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'. Sesuatu yang dibuat-buat atas nama Nabi padahal bukan Nabi bersabda, maka dinamakan dia hadis maudhu'. Nah, jadi ada 3 pendapat tuh. Dhaif yang pertama, yang kedua sangat lemah, sangat dhaif, yang ketiga palsu. Sekarang dari mana ulama menilai kok hadis ini dia statusnya lemah? Secara sanad muttasil disebut dengan marfu'. Jadi sanad periwayat hadis tersebut kalau kita urut dari sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau dapat dari Nabi. Jadi ketika Nabi berkhutbah beliau hadir. Kemudian sanad ke bawah ada satu yang dipermasalahkan. Dianggap lemah oleh Ibnu Hajar Asqalani, dianggap lemah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dianggap lemah oleh Ibnu Ma'in, Yahya ibn Ma'in. Sebagian ulama hadis menganggap lemah namanya Ali bin Zaid bin Jada'an yang masuk di dalam daftar periwayat tersebut. Dan kenapa dinyatakan lemah? Ini hanya sebagian ulama berpendapat
bahwa Ali bin Zaid bin Jad'an ini termasuk periwayat yang lemah, bukan periwayat palsu. Beda ya, periwayat yang lemah dengan periwayat yang palsu. Palsu artinya mudallis, yang suka membuat kepalsuan di dalam hadis-hadis Nabi. Ini tidak masuk di situ. Sehingga derajat yang diambil juga oleh ulama-ulama terdahulu, oh ini dhaif. Fahimtum ya? Dhaif. Lantas dari mana? Sebagian mengatakan tidak dhaif loh. Tidak semua mengatakan Ali bin Zaid bin Jad'an ini lemah. Ada juga ulama yang mengatakan tidak lemah. Lantas dari mana ulama menyatakan hadis ini statusnya lemah, baik dari sanad maupun matan? Karena Salman Al-Farisi tidak pernah memberikan hadis kepada Sa'id ibn Musayyib. Jadi Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis ini kepada Sa'id ibn Musayyib, tabi'in. Ini yang jadi masalah. Saya sudah teliti tahun lahir. Sa'id bin Musayyib ini lahir tahun 15 Hijriah. Dia tabi'in senior, bermukim di kota Madinah. Wafat 94 Hijriah. Sayyidina Salman Al-Farisi, waktu beliau di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ditugaskan jadi gubernur di kota Al-Madain di Irak. Pada tahun kurang lebih dikira-kirakan 19 Hijriah. Nah, dari sinilah Sa'id bin Musayyib lahir tahun 15. Salman Al-Farisi ini hijrah tahun 19. Berarti umurnya berapa tahun waktu itu? 4 tahun. Itu yang menjadi masalah di dalam sanad. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Salman Al-Farisi ini memang dalam sejarah dikatakan ketika keluar pindah ke kota Al-Madain yang ada di Irak. Al-Madain. Sampai meninggal pada tahun 33 Hijriah. Sebagian sejarawan mengatakan 36 Hijriah meninggal. Dan luar biasa, yang mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, menguburkannya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Dari masa 4 tahun ini, beliau dengan umur pindahnya Salman Al-Farisi, ada ulama yang mengatakan ada kemungkinan Salman itu dia meriwayatkan hadis tentang hadis khutbah tersebut pada murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini diambil sanad hadisnya oleh Sa'id ibn Musayyib, tapi majhul. Majhul itu apa? Rawinya tidak dikenali. Itu dalam ilmu hadis hal yang biasa. Nah, sehingga sanadnya lemah di sini. Ada yang mengatakan matannya juga lemah. Kalau matannya lemah, artinya tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Misalnya kita artikan di awal Ramadan 10 hari awalnya itu hanya ada rahmat. Di pertengahan hanya ada maghfirah. Di akhir kebebasan dari neraka. Ini matannya lemah. Matannya tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang lebih sahih. Nas yang lebih sahih mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Gak ada batasan. Kita membatasi 10 hari saja. Itu yang menjadi matannya lemah. Tapi dipahami oleh ulama bukan begitu. Tidak membatasi. Mereka pahami 10 hari awal takfuru rahmah. Banyak sekali rahmat Allah. Tapi bukan berarti hanya ada rahmat di situ. Yang lain juga ada. Tapi dominannya, berlimpahnya pada 10 hari awal itu adalah rahmatnya Allah. Pertengahannya takfuru maghfirah. Berlimpahnya pengampunan Allah. Kalau sudah dapat rahmat dan ampunan Allah, idkhun minan nar. Bebas dari api neraka. Itu tidak lemah. Itu tidak menyimpang. Itu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama dulu cerdas, mereka masukkan dalam kitab sebagai fadilah amal, motivasi amal. Syekh Zakaria Kandahlawi dalam kitab Fadilah Amal memasukkan juga riwayat-riwayat seperti itu. Hadis lemah karena apa? Karena amal. Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi
Ibnu Mubarak mengatakan idza ruwina fil halali wal haram tashaddadna wa idza ruwina fil fadail tasahhalna. Kalau diriwayatkan pada kami tentang masalah halal haram, masalah akidah, kami ketat mengambil hadis. Enggak sembarangan, harus yang sahih atau minimal yang hasan. Tapi kalau perkara-perkara fadilah amal atau masalah-masalah kisah-kisah yang tidak ada sangkut paut dengan akidah dan hukum, maka kami berikan kelonggaran, tasahalna. Itu pemahamannya ulama hadis terdahulu. Makanya dimasukkan hadis ini pendukung, bukan sebagai standar hukum. Karena hadis itu tidak berbicara halal haram dan tidak berbicara masalah akidah. Dia bicaranya fadilah amal. Dan ulama dulu memasukkan. Ada namanya Syekh Muhammad Al-Maqdisi, punya kitab fadilah amal juga. Ada juga dalam kitabnya Syekh Abdul Hamid. Ada dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Hadis-hadis dhaif sebagai penopang, pendukung. Dan itu yang mereka ambil dalam masalah fadilah amal. Maka hadis ini diriwayatkan tidak ada masalah. Nah, cuma Imam Suyuti mengajarkan satu ilmu kepada kita. Kalau riwayat masih ragu, jangan sebut qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan Nabi bersabda, jangan. Kalau kita masih ragu nih, apakah dari Nabi atau bukan nih? Kalau menggunakan Nabi bersabda, itu harus benar-benar sudah ada data dan benar-benar dari Nabi. Dan riwayatnya riwayat yang kuat. Tapi kalau masih ragu, dia punya derajat atau dia dhaif, itu dipilih. Namanya siyagu tamrid. Sigot-sigot yang hadis itu ada potensi penyakit. Mana penyakit diperdebatkan oleh ulama, apakah dia dhaif, apakah dia palsu, apakah dari Nabi atau bukan dari Nabi. Kita pakai apa? Ruwiyah. Misalnya, diriwayatkan dari Rasul. Atau disebutkan dalam satu riwayat. Atau dinukilkan dalam satu riwayat. Tanpa kita mengatakan Nabi bersabda. Itu ilmu yang diajarkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Nah, hadis dhaif juga diamalkan dengan 5 syarat secara keseluruhan. Dia bukan masalah akidah, bukan masalah hukum, tidak ada rawi pembohong, dan tidak mempopulerkan itu sebagai hadis yang sabit. Dia mengatakan ini masih diperdebatkan oleh ulama, tapi mengamalkan tidak apa-apa, tanpa mengatakan Rasul yang bersabda, demikian. Yang kelima itu adalah dalam konteks fadilah amal, targhib dan tarhib. 5 syarat ini terpenuhi, maka hadis dhaif bisa diamalkan. Sebagaimana pernyataan Ibnu Salah, Izzuddin Abdissalam, Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan demikian. Kalau Al-Imam Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan hadis dhaif mutlak gak bisa diamalkan. Tapi ulama lain seperti Ibnu Hajar Asqalani, Izzuddin Abdissalam, Al-Imam Ibnu Al-Aid Al-Daqiq, Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian Imam Suyuti, mereka mengatakan boleh hal itu dengan 5 syarat tersebut. Nah, bahkan salah satu ulama bernama As-Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari menulis kitab berjudul At-Ta'rif bi Jahli Man Ankara Al-Amala bi Hadits Dhaif. Memberitahukan kebodohan orang yang mengingkari mengamalkan hadis dhaif. Itu judul kitabnya. Jadi hadis dhaif itu bukan dibuang di sampah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-haditsu dhaif ahabbu ilayya min haditsir rijal. Hadis dhaif itu saya lebih suka untuk saya riwayatkan dibanding ucapannya ulama. Jadi tetap dia sesuatu yang mulia karena punya koneksi dan hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.